Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroli Karimah dengan NIM 20113060051. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester metodologi studi Islam. Langsung saja. Pertanyaannya, 1. Jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan terminologi beserta tujuan mempelajarinya. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sepanjang, hodos atau jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Jadi istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Terjadinya pemahaman yang bersifat campur aduk, tidak dapat menunjukkan secara diktif mana wilayah agama dan mana wilayah tradisi atau budaya. Bila percampur adukan itu terjadi, selanjutnya tidak akan bisa dihindari munculnya pemahaman yang distorsif terhadap konsep kebenaran antara absolut dan relatif. Pertanyaan nomor 2. Terdapat beberapa perbedaan antara metodologi studi Islam, perspektif Islamologi atau Barat, dan perspektif umat Islam. Dijabarkan secara komprehensif. Dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi. Sedangkan di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Benarkah Barat lebih baik dari segi metodologi? Kalau secara materi itu sudah dapat diduga. Dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dan ilmu kalam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat berarti dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama. Yang dilakukan oleh Barat atau kaum orientalis pada umumnya ialah manuskrip, memberi ke komentar buku-buku klasik dan menerjemahkannya ke bahasa Eropa. Tetapi secara umum karya-karya sebagian orientalis yang jujur itu kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pemula. Tetapi porsinya harus dilihat secara objektif tanpa dilebih-lebihkan. Pertanyaan yang ketiga, secara konsepsional, kehadiran agama semakin dituntut aktif untuk menunjukkan cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah. Tuntutan yang demikian itu akan mudah dijawab oleh seorang muslim tatkala ia memahami agamanya sendiri secara mendalam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam memahami agama, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Hal demikian perlu dilakukan karena dengan pendekatan tersebut, kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut diantaranya ialah pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, historis, psikologis, dan historis. Coba Anda jelaskan definisi pendekatan studi Islam tersebut. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat
dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. 2. Pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat, di mana, maka, waktu, kapan, objek, latar belakang, perilaku, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. 3. Pendekatan psikologis. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Penelitian agama dalam pendekatan ini mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan rasa keagamaannya. 4. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan ini dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bersandar dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik. 5. Pendekatan antropologis. Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia yang berbudaya. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan makna studi Al-Quran beserta metode tafsirnya, serta sebutkan dan jelaskan fungsi hadis beserta metode penelitian sanad dan matannya. Studi Al-Quran yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Dan adapun metode tafsir Al-Quran ialah 1. Metode tahlili, 2. Metode ijmali, 3. Metode muqarin, 4. Metode maudu'i. Sedangkan fungsi hadis ialah sebagai sumber hukum Islam, tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, metode penelitian sanad dan matannya yaitu yang pertama meneliti matan dengan menganalisis kualitas sanadnya, 2. Kaidah kesahihan matan sebagai acuan, 3. Metode kritik matan hadis jika terjadi perbedaan lafaz, 4. Kitab-kitab seputar penelitian sanad dan matan hadis. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.